Halo guys. Perkenalkan, nama saya Anus dan Bosu dengan NIM 2377500061. Perkenalkan, nama saya Ramita Cantika Guslaw dengan NIM 2370750011. Perkenalkan, nama saya Elma Berliana Esmeralda dengan NIM 2370750067. Saya Sherly dengan NIM 2370750048. Oke teman-teman, dalam video kali ini kami berempat, kebetulan kita juga kelompok 4 di mata kuliah HI dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Eropa. Jadi kita akan membahas tentang apa teman-teman? 1, 2, 3 SDGs di Eropa, ambisi hijau, dan realitas tantangan sosial. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke videonya ya. Oke guys. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke latar belakangnya. Jadi Uni Eropa itu berkomitmen menjadi kawasan dengan emisi nol bersih pada 2050 melalui European Green Deal. Nah, lalu kemudian Eropa menghadapi kesenjangan antara ambisi iklim dan realitas sosial ekonomi, terutama setelah krisis energi di 2021 sampai 2022. Lalu SDGs 7 yaitu energi bersih dan SDGs 13 yaitu aksi iklim menjadi prioritas karena sektor energi menyumbang lebih dari 75% emisi di kawasan tersebut. Dan yang berikut, transisi menuju energi terbarukan menciptakan tantangan seperti biaya hidup yang meningkat, ketergantungan energi, dan resistensi publik. Jadi teman-teman dapat menilai bahwa meskipun Eropa memiliki fondasi kebijakan yang kuat, transisi energi tetap membawa konsekuensi sosial yang nyata. Oke, jadi baik teman-teman, kita akan menganalisis topik kita menggunakan teori neoliberalisme institusional. Nah, jadi neolib institusional ini menjelaskan bagaimana prinsip pasar yang bebas, stabilitas ekonomi, dan disiplin fiskal dikunci dalam aturan hukum dan institusi, sehingga kebijakan ekonomi menjadi lebih teknokratis dan sulit dipengaruhi oleh tekanan politik domestik. Lalu kebijakan publik dilembangkan melalui regulasi supranasional dan institusi independen yang membatasi ruang intervensi negara dan mengurangi partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan ekonomi strategis. Lalu, dalam konteks Uni Eropa, kebijakan iklim dan transisi energi diposisikan sebagai komitmen hukum jangka panjang untuk menjamin kepastian pasar dan investor, namun berpotensi mengabaikan dampak sosial dan distribusi beban transisi. Sekarang teman-teman, kita masuk ke capaian SDGs 7 di kawasan Eropa. Yang pertama itu, Eropa menunjukkan kemajuan tinggi dalam SDGs 7 dengan akses listrik hampir universal dan peningkatan signifikan energi terbarukan, terutama angin dan surya. Lalu porsi energi hijau mencapai lebih dari sepertiga konsumsi kawasan, didukung kebijakan iklim dan investasi teknologi bersih. Yang berikut, pada tahun 2023, sekitar 24,5% dari konsumsi energi akhir bruto Uni Eropa berhasil dari sumber terbarukan. Lalu yang berikut, banyak negara Eropa sudah mendekati atau melewati target energi terbarukan domestik. Selanjutnya, krisis energi tahun 2021 sampai 2022 menyebabkan kenaikan ekstrim harga gas dan listrik, yang mana hal ini meningkatkan risiko kemiskinan energi. Lalu, Eropa ini juga sudah sangat maju secara teknologi dan juga regulasi teman-teman, dan menjadi global leader dalam energi bersih. Tantangannya apa teman-teman? Jadi yang pertama itu, biaya energi bagi rumah tangga sempat melonjak akibat krisis energi tahun 2021 sampai 2022 yang membuat publik ragu terhadap percepatan transisi. Lalu ketergantungan industri pada gas masih sangat tinggi, terutama di Jerman dan di Italia. Yang berikut, proyek energi angin darat banyak ditolak masyarakat karena kebisingan visual dan isu teknologi. Selanjutnya, kelompok yang lebih rentan, misalnya keluarga berpendapatan rendah, orang tua, penyandang disabilitas, dan migran, paling merasakan dampak negatif dari kenaikan energi dan kurang terlibat dalam proyek energi terbarukan. Dan yang terakhir, SDGs 7 di Eropa bersifat multidimensi, yang mana sehingga percepatan transisi energi perlu mempertimbangkan stabilitas ekonomi, ketersediaan pendanaan, dan keadilan sosial agar transformasi energi dapat berlangsung merata di seluruh kawasan. Kita masuk ke SDGs 13 di kawasan Eropa. Capaian SDGs 13 itu ada pertama,
Eropa menunjukkan komitmen kuat terhadap SDGs 13 yang mana melalui European Green Deal dan target penurunan emisi 55% pada 2030 serta net zero tahun 2050. Kawasan ini juga mencatat penurunan emisi gas rumah kaca secara bertahap sejak 1990 dan memperluas kebijakan adaptasi iklim untuk menghadapi cuaca yang ekstrim. Yang kedua, laju pengurangan emisi antar negara tidak merata. Eropa Barat cenderung lebih cepat bertransisi, sedangkan sebagian Eropa Timur, negara-negaranya itu masih bergantung pada energi fosil. Meski begitu, keseluruhan kawasan tetap menjadi salah satu pemimpin global dalam aksi iklim berbasis regulasi dan investasi hijau. SDGs 13 di Eropa sudah berada pada jalur ambisius dan progresif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa kebijakan hijau tidak hanya cepat, tapi juga inklusif bagi seluruh wilayah. Nah guys, ini ada data yang mana menunjukkan indikator yang diupayakan oleh Eropa dalam mencegah perubahan iklim. Bisa lihat nih, yang warna hijau itu artinya peningkatan, kalau yang merah artinya penurunan, tapi kalau yang X artinya belum ada datanya. Lalu yang kedua, ini ada data menunjukkan terjadi pengurangan penggunaan emisi karbon secara masif dari tahun 1990 sampai 2023. Lihat ya, semakin turun secara bertahap. Menunjukkan keseriusan dan komitmen serta kebijakan yang kuat dalam menghadapi isu penggunaan emisi karbon. Kita masuk ke tantangan dan hambatan SDGs 13 di Eropa. Yang pertama, meskipun ambisi iklim Eropa tinggi, tantangan strukturalnya itu tetap ada dan besar. Krisis energi 2022 sampai 2023 membuat beberapa negara kembali menggunakan batu bara sebagai sumber cadangannya, sehingga memperlambat laju dekarbonisasi. Lalu yang kedua, adanya ketimpangan transisi antara Eropa Barat dan Timur itu sangat masih jelas, terutama karena perbedaan kapasitas ekonomi dan infrastruktur rendah karbon. Nah yang ketiga, dampak iklim seperti banjir dan gelombang panas lebih berat dialami kelompok berpendapatan rendah dan minoritas. Jadi SDGs 13 di Eropa menghadapi tantangan yang kompleks. Percepatan aksi iklim harus dibarengi mekanisme perlindungan sosial yang memadai agar transisi hijau tidak menimbulkan beban berlebih pada kelompok yang rentan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian studi kasus teman-teman. Nah, judul studi kasusnya itu Jerman dan implementasi Energiewende sebagai upaya pemenuhan SDG 7 dan juga SDG 13 teman-teman. Nah, kenapa kami memilih Jerman? Karena pertama, Jerman itu merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar yang ada di Uni Eropa, dan juga perubahan energi yang ada di Jerman itu ternyata memengaruhi stabilitas energi di kawasan teman-teman. Jadi bukan cuma memengaruhi di negara itu doang, tapi ternyata itu berpengaruh di seluruh kawasan Eropa teman-teman. Lalu dengan populasi 84 juta jiwa, lalu ekonomi yang sudah berbasis industri berat dan juga teknologi, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kami memilih Jerman. Lalu ternyata program Energiewende ini juga menunjukkan ambisi yang paling tinggi di kawasan Eropa teman-teman, dengan target 80% listrik dari sumber terbarukan pada tahun 2030, which is kurang lebih 4 tahun lagi teman-teman. Nah, ternyata Jerman juga mengalami tren kenaikan suhu teman-teman. Nah, contohnya itu ada di data sebelah sini teman-teman, kalian bisa lihat itu dari tahun 1890 sampai 2010, kalian bisa lihat lebih banyak yang warna merahnya ya daripada yang biru. Yang merah itu artinya penaikan suhunya itu lebih tinggi teman-teman. Nah lanjut, jadi apa sih Energiewende itu? Jadi Energiewende itu merupakan kebijakan nasional Jerman untuk beralih dari energi fosil dan nuklir menjadi energi terbarukan teman-teman. Nah melalui apa? Melalui transisi sistematis di sektor listrik, panas, dan juga transportasi. Nah, jadi intinya itu Energiewende mencakup ekspansi energi angin dan surya,
peningkatan efisiensi energi serta penghentian bertahap seluruh reaktor nuklir yang ada di Jerman sebagai sumber energi di sana. Nah, jadi energi WND ini menjadi salah satu bentuk transisi energi yang ambisius dalam implementasi SDG 7 dan juga 13. Dan juga dengan energi WND ini, indikator-indikator SDG dapat dicapai sekaligus memengaruhi stabilitas energi dan juga iklim yang ada di Eropa. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke relevansi SDG 7 dalam implementasi energi WND di Jerman. Jadi relevansinya tuh apa sih? Yang pertama, ternyata energi WND ini mendorong penggunaan tenaga angin dan juga surya secara masif di Jerman. Lalu krisis iklim dan juga krisis energi Eropa mempercepat implementasi energi WND, terutama setelah guncangan pasokan gas pada 2022 kemarin, yang dimana itu akibat dari perang Ukraina dan juga Rusia, teman-teman. Lalu yang ketiga itu kebijakan yang ada itu meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sektor industri dan juga domestik. Terakhir, transisi ke energi terbarukan itu menurunkan kebutuhan gas dan juga batu bara impor, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke relevansi SDG 13 dalam implementasi energi WND di negara Jerman. Relevansinya apa? Yang pertama, jadi dengan penggunaan energi terbarukan, itu maksudnya angin dan surya ya, itu menggantikan energi fosil, teman-teman, yang akhirnya itu menurunkan emisi karbon secara signifikan. Lalu yang kedua, dengan energi WND, percepatan pembangunan energi terbarukan pasca krisis energi 2022 tadi memperkuat resilien energi dan juga kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim di negara Jerman. Lalu investasi dalam storage, smart grid, dan juga hydrogen mendukung pengurangan emisi jangka panjang, teman-teman. Nah, jadi kami menilai bahwa energi WND ini sangat relevan dengan SDG 13 juga karena transisi energi rendah karbon dan juga target pengurangan emisi yang ambisius serta inovasi teknologi hijau yang dijalankan Jerman secara sistematis menunjukkan bagaimana sebuah negara maju dapat mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke kebijakan nasional secara nyata dan juga berdampak luas, teman-teman. Jadi ini benar-benar bisa menjadi inspirasi juga, bukan cuma untuk negara-negara berkembang di Eropa Barat, bahkan itu bisa juga mungkin diimplementasikan di negara Amerika mungkin, ataupun juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga yang lainnya, teman-teman ya. Nah, kali ini kita masuk ke impact-nya nih guys. Impact-nya itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kali ini aku mau jelasin dulu yang dampak positifnya. Jadi, sejak 2010 emisi karbon Jerman ini turun kurang lebih sebesar 40% dan sebagian besar karena peralihan dari batu bara dan nuklir ke energi terbarukan. Lalu yang kedua, di tahun 2023 energi terbarukan ini menyumbang kurang lebih 60% listrik di Jerman. Nah, lalu setelah itu investasi pada smart grid, penyimpanan energi dan hidrogen hijau itu pun meningkat. Yang terakhir, Jerman ini juga menjadi contoh bagi negara UE lain dalam transisi energi bersih dan mitigasi perubahan iklim, guys. Jadi teman-teman, keberhasilan energi WND ini terbukti dalam menurunkan emisi karbon dan meningkatkan energi terbarukan, menunjukkan bagaimana kebijakan transisi energi ini dapat secara nyata mendukung SDGs 7 dan SDGs 13. Dan dengan itu, Jerman ini menjadi contoh bagi negara UE lainnya, meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Nah, ini aku mau kasih tahu guys, nih aku punya datanya nih. Nah, di tahun 2023 kalian boleh lihat di mana energi terbarukan itu lebih sering dipakai dibanding energi tidak terbarukan, nuklir dan impor dari negara luar, guys. Nah, tadi aku udah jelasin dampak positifnya nih guys. Kali ini aku mau jelasin dampak negatifnya. Yang pertama, transisi energi cepat menyebabkan kenaikan biaya listrik yang paling membebani itu rumah tangga yang berpendapatannya rendah. Lalu yang kedua juga, energi terbarukan angin dan surya lebih berkembang di wilayah kaya atau barat Jerman dibanding timur.
Nah, yang ketiga, investasi besar dalam teknologi hijau ini, smart grid atau hidrogen, menuntut sumber daya alam dan biaya tinggi. Nah, meskipun seperti itu, energi WND ini mendorong energi bersih dan mitigasi iklim, energi properti, ketimpangan wilayah, dan tekanan ekonomi ekologis, di mana menekankan perlunya transisi energi yang adil dan berkelanjutan agar manfaat lingkungannya ini dan sosialnya dirasakan secara merata, guys. Ada tantangan sosial dan hambatannya juga nih, guys. Yang pertama, proyek energi terbarukan ini ternyata lebih cepat berkembang di wilayah kaya, sementara wilayah lainnya itu tertinggal dalam akses energi bersih. Nah, yang keduanya, masyarakat lokal terkadang juga menolak ladang angin atau infrastruktur energi baru karena kekhawatiran lingkungan dan lanskap. Yang ketiga, transisi energi ini menuntut investasi besar di teknologi hijau yang bisa memperkuat ketergantungan pada sumber daya alam dan menimbulkan tekanan ekologi dan finansial yang tidak merata. Jadi dalam implementasinya ini ada beban sosial dan ekologi, guys, yang timbul, khususnya untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan komunitas lokal, yang menunjukkan bahwa transformasi hijau harus disertai dengan kebijakan redistributif dan regulasi yang menjamin keadilan sosial dan ekologis. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah Eropa sangat ambisius dalam melakukan pencapaian SDGs 7 dan 13. Nah, mereka sudah melakukan yang namanya strategi iklim ambisius, perluasan energi terbarukan, serta target net zero pada tahun 2050. Nah, akses energi yang luas dan tren penurunan emisi itu juga sudah dilakukan sejak 1990. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, krisis energi sudah terjadi, ketimpangan antar negara, resistensi publik terhadap proyek hijau, serta tekanan ekonomi pada kelompok yang rendah menunjukkan bahwa transisi energi di Eropa belum sepenuhnya adil dan merata. Studi kasus Jerman melalui kebijakan energi WND menggambarkan implementasi yang konkret untuk pencapaian SDGs 7 dan 13. Dengan pencapaian energi angin dan surya, peningkatan energi yang efisiensi, serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan nuklir. Meski berhasil, Jerman juga masih yang namanya menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya energi dan dampak sosial bagi beberapa kelompok yang berpendapatan rendah. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Seperti itu. Terima kasih.